Okay, they want this world utopia. This is the teachings of post-millennialism. I foreknew you before you even formed in your mother's womb. Kita akan melanjutkan Wahyu pasal 13, Chapter 13. 10 ayat pertama dalam pasal ini mengajarkan kita binatang yang pertama dan naga, bahkan mereka yang akan menyembah sang naga dan binatang yang pertama. Dengan kata lain, bahwa banyak orang-orang non-Kristen akan menikmati sang naga dan ajaran naga, dan juga mereka akan menyembah, mereka akan menikmati dan bahkan menghormati ajaran dari Iluminasi dan Freemason. Sehingga mayoritas manusia di dunia ini akan menyukai mereka. Tidak hanya menyukai mereka, tetapi juga menyembah mereka, menghormatinya, dan menghargainya. Itu yang sudah dinubuatkan oleh Yohanes, yang dimana terinspirasi oleh Roh Kudus. Di akhir zaman ini, orang-orang di seluruh dunia saat ini akan menyembah mereka, menghargai dan menghormati mereka. Filosofi dari Iluminasi dan Freemason dan ajaran-ajaran mereka. Ada sangat banyak bukti di dalam media massa mengungkapkan kebenaran hal itu. Ketika saudara membuka website, jadi kita adalah minoritas. Itulah rancangan Tuhan. Sekarang di dalam pelajaran yang ke-31, non-Kristen menyembah sang naga, yaitu setan, dan binatang yang pertama. Binatang yang pertama itu adalah Iluminasi dan Freemason. Orang-orang non-Kristen akan menghormati naga, dan yang dimana di bawahnya adalah Iluminasi dan Freemason. Itu telah diwahyukan di dalam ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, Yohanes melihat salah satu dari 7 kepala sepertinya mengalami luka yang berat. Ini sangat menarik. Salah satu dari 7 kepalanya, minggu depan saya akan lanjut lebih detail lagi, tampaknya memiliki luka yang berat. Dengan kata lain, dia terluka. Tapi yang menakjubkan, luka yang membahayakannya sudah sembuh. Pemakaian kata di sini berbentuk masa lampau. Telah sembuh. Sekarang saya akan memberitahu saudara siapakah mereka, tetapi bukan hari ini. Seluruh dunia tercengang oleh fakta tersebut.
karena penyembuhannya yang ajaib happened terjadi kepada to a beast. binatang tersebut. Okay, Salah satu dari satu kepala how many tersebut. heads? 7 heads. Satu kepala dari 7 kepala tersebut. Now, one head had Satu been healed dari because of the kepalanya healing. telah sembuh karena penyembuhannya itu seluruh orang di dunia ini tercengang. Were astonished. It passed the Itu test. adalah That means bentuk it lampaui was yang predesign. berarti adalah Okay, pradesain that Tuhan, will be. bentuk Okay. lampau. It had in the past. Because of that, Karena hal itu, people will follow the Illuminati pengikut and dari Freemason Illuminasi dan Freemason because they believe that that's Illuminati and Freemason karena mereka percaya bahwa Illuminasi dan Freemason, had a power. yaitu binatang yang pertama, memiliki kekuatan atau kuasa So yang diterima oleh setan, acknowledged sehingga mereka Illuminati mengakui and keistimewaan dan kuasa dari Illuminasi dan and their power. Freemason. They accept Mereka terima hal itu, that is God's design. tetapi itu adalah rancangan Tuhan. You will be Hari ini surprised saudara akan terkejut how betapa besar kekuatannya in oleh Illuminati Illuminasi dan Freemason. and Freemason. This is just the introductory. Ini baru perkenalan. Minggu depan, As I say, seperti yang saya katakan berkali-kali, saya akan ceritakan lebih detail. okay, who and Siapa dan apa Illuminati, itu Illuminasi, who and dan siapa dan apakah Freemason. Freemason itu. Okay. Now this is the Ini adalah introductory bagian pengantar di sini, in verses di dalam ayat yang kelima dan 6. the beast was given Binatang itu diberi a mulut. mouth. Who is the beast? Siapakah binatang tersebut? That's the first beast, isn't it? Itu adalah binatang yang pertama, bukan? Illuminati and Illuminasi Freemason dan organization Freemason was given a mouth, diberikan mulut, and out of their mouth dan there will be keluar dari mulut tersebut proud word adalah kata-kata atau ucapan described in verse 5. bangga, kebanggaan diri sendiri. Word, how I would interpret this. Jika saya tafsirkan ini, Their vision is visi mereka adalah untuk mengubah dunia ini word, ke dalam tatanan dunia baru you see. So N dengan singkatan O, NWO, New World Order. tatanan dunia baru. So write that down. Jadi I don't tuliskan have itu space. karena saya tidak memiliki ruang di sini. Their vision and their dream, Visi dan impian mereka, their objective tujuan mereka is very clear. sangat jelas. They want Hari pertama this world, dunia ini, okay? They want this world, mereka ingin dunia ini utopia, menjadi paradise. surga So utopia. it is their Jadi itu adalah tujuan dan tanggung jawab mereka to turn untuk mengubah this dunia yang rusak ini menjadi surga. world into paradise. That what they Mereka call menyebutnya new world tatanan dunia baru. new world order. Tatanan dunia baru. In 19 Pada tahun 1976, Illuminati Illuminati formed. telah terbentuk. Since that Sejak time, saat itu, their visi mereka vision is to make this world untuk membuat dunia ini menjadi surga, which is yang against dimana Bible bertentangan teaching. dengan ajaran Alkitab. What is the Bible Apakah ajaran dari Alkitab? teaching? Before the Sebelum kedatangan coming of kedua Jesus, dari Bible Yesus, teaching is this. ajaran Alkitab Before berkata the seperti second ini, coming of Jesus, sebelum kedatangan kedua Tuhan Yesus, dunia ini
will be akan menjadi apa? huh? Will be Akan worse and lebih worse. buruk dan lebih buruk. Social conditions Kondisi will be sosialnya very bad, akan sangat buruk. and natural Kondisi conditions will alam be akan damaged by rusak earthquake oleh gempa bumi and dan storms, badai hujan heavy rain. yang lebat, So this sehingga kondisi natural alam condition ini will be akan very sangat bad, buruk. and even Dan bahkan cultural kondisi conditions will be budaya very akan corrupted, sangat rusak. and financial Dan kondisi conditions keuangan will be akan dalam very bahaya, at stake, very bad, sangat buruk. and political Situasi politik, situations worse, rumors of banyak wars, sekali rumor yang akan terjadi, so that this society dan masyarakat ini akan menjadi worse and lebih worse, buruk dan buruk, near to demolish. hingga mendekati kehancuran. This is what Itu Jesus adalah apa yang Yesus birth, sebut nubuatan birth, sakit bersalin. pain. Apakah saudara ingat hal itu? Saat itu Yesus melakukan khotbah di Bukit Zaitun. Dia mengatakan hal yang buruk akan terjadi, harus terjadi. Itu yang Yesus katakan. Maka aku akan datang. Itu adalah tradisi dari harapan Alkitab sebelum kedatangan Yesus Kristus. Jadi apa yang kita sebut itu adalah pandangan pesimis, pandangan pesimistis tentang kondisi masyarakat. Tetapi sekarang di sini, binatang ini, yaitu kedua binatang ini, saya berbicara bukan hanya binatang yang pertama saja, kedua binatang ini ajarannya jelas berlawanan dengan ajaran Alkitab. Itu memang adalah rancangan Tuhan. Kedua dari binatang ini akan melawan menentang ajaran Alkitab, berbalik berusaha membuat dunia ini menjadi utopia. Ini adalah ajaran dari post-milenialisme. Saya telah membahas ini berkali-kali. Dibandingkan dengan post-milenialisme, dari tiga paham milenialisme yang lain, apakah ketiga itu? Premilenialisme bersejarah, amilenialisme, dan dispensasionalisme. Dari ketiga doktrin ini mempunyai hal yang sama. Penempatan dan pengajaran yaitu pandangan pesimistis sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Artinya, dunia ini akan semakin buruk dan buruk, hingga akhirnya Yesus akan datang. Sekarang di sini, postmilenialisme ini adalah satu-satunya pengecualian, pengajaran yang melawan apa yang diajarkan Yesus di dalam khotbah Yesus di bukit, yaitu membuat dunia ini menjadi utopia. Bahwa ajaran itu diprakarsai oleh Illuminati dan Freemason untuk menggenapi nubuatan yang tertulis dalam Wahyu pasal 13. Untuk menggenapi nubuatan itu, kedua binatang, yang pertama dan yang kedua, akan mengajari orang-orang
tatanan dunia baru. So speaking proud word, Ucapan-ucapan yang membanggakan diri, that is God's prophecy. itu adalah nubuatan Tuhan. Not only that, Tidak hanya they itu, will be teaching mereka akan mengajar blasphemy tentang penghujatan. in verse 5 and 6. Di dalam ayat pasal 5 dan 6, mereka mengajar tentang penghujatan. In terms of religious aspect, Apa artinya dalam aspek pluralism, agama, religious pluralism. yaitu pluralisme agama. Has been taught by these Jadi, pluralisme agama-agama ini telah diajarkan oleh liberal Christian. kelompok ini, termasuk Kristen liberal. Religious pluralism, Pluralisme agama-agama mengajarkan apa? all religions are Semua the agama adalah sama. same. Every religion Setiap has agama their own memiliki Christ. Kristus mereka sendiri-sendiri. Founders are Pendirinya adalah Kristus. Buddha is a Seperti Christ. Buddha adalah Kristus, Muhammad is a Christ. Muhammad adalah Kristus, And whoever dan siapapun founding person will be pendiri agama itu akan menjadi the Kristus. same way. Dengan cara yang sama, Jesus is Christ. Yesus adalah Kristus dalam kekristenan. But that is what they believe. Tetapi itulah yang mereka percayai. Oleh karena itu, mereka percaya Kristen One of Yesus the Christ. salah satu dari Kristus. Okay, one of the Christ. Salah satu dari Kristus, bukanlah Yesus Kristus satu-satunya. Stays in their own Siapapun respective tetap dalam agamanya masing-masing, through their Christ, melalui Kristus they will be mereka, saved. mereka akan diselamatkan. We Christians, Sebagai we Kristen, just remain in Christianity. dengan hanya then tinggal diam saja dalam Yesus, Jesus Christ akan will be diselamatkan. saved. It Kedengarannya sounds seperti like sangat very good baik biblical dan teachings, but it's not. ajaran Alkitabiah, tetapi sebenarnya bukan. No, that is Itu adalah pluralism. pluralisme agama-agama Majority yang dipegang oleh mayoritas para teolog liberal dan para pendeta-pendeta di hari ini, including termasuk Roma Katolik, Orthodox, gereja-gereja Ortodoks, even bahkan Anglican, gereja Anglikan, major, mayoritas Lutheran, majority Lutheran, majority mayoritas Presbyterian, Presbyterian, majority Methodist, mayoritas Metodis, and happen dan half of sebagian dari Baptis. the- So you just name it. Jadi saudara bisa mencarinya sendiri. Major, Mayoritas so-called mainline denominasi denominations alur are teaching utamanya mengajarkan hal ini, pluralism. pluralisme agama-agama. Those people belong Orang-orang itu world berarti masuk ke council dalam of churches. dewan gereja-gereja sedunia. See. So, World Council Dewan of Gereja Churches Dunia officially secara resmi menyatakan the religious pluralisme agama-agama as their adalah salvation doktrin keselamatan. doctrine. Under the influence of what? Dipengaruhi siapa? Here, first beast. Binatang yang pertama. We will study later Dan the kita akan second. mempelajarinya nanti, yaitu It binatang has kedua. been prophesied Itu here telah in dinubuatkan Revelation dalam 14. Wahyu pasal 13. Blasphemies Hujatan out. keluar dari mulutnya, Okay, will speak blasphemies. akan berbicara hujatan. Now, in verse 7, Sekarang di ayat yang ke-7 dijelaskan, dia diberikan kekuatan untuk melawan orang-orang kudus. Now, that who is he? The beast. Siapakah di sini The beast dia itu? will wage war Binatang buas against tersebut akan melawan umat Kristen kudus. Christians. God's own Umat Injili kepunyaan Allah. people. So, evangelicals Umat Injili are sekarang against berdiri untuk melawan beast, binatang his dan followers. pengikutnya. Now, even Bahkan saudara tahu, that is happening itu terjadi di seluruh dunia saat ini, even your country, bahkan di negara saudara, in many different dan aspects. dalam banyak macam bentuk The penginjilan. evangelicals
who believes only Jesus is the only yang percaya hanya Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan bertentangan dengan yang lain, salvation ajaran keselamatan yang saling berlawanan. fighting against. In America, Di Amerika misalnya, those Biden kelompok Biden dan kelompok Trump, main supporters pendukung of utama kelompok Trump are adalah evangelical Christians. kebanyakan dari Kristen Injili. Jesus is the only Yesus savior, satu-satunya penyelamat, anti-religious anti pluralistic dari lingkungan people. pluralistik agama. That's a Trump group. Itu adalah kelompok dari Trump, In contrast with the Biden group, bertentangan dengan kelompok Biden are in favor of yang mendukung religious pluralisme agama-agama, who are yang in favor of mendukung LGBT. You know what LGBT. Saudara tahu apa itu? L means lesbian, L berarti lesbian, G adalah gay, bisexual, B adalah biseksual, T adalah transgender. Biden groups Kelompok are dari in Biden favor of mendukung that teaching. ajaran itu. Let me say lesbian Saya ulangi lagi, lesbian, and gay, gay and bisexual biseksual, and dan transgender. transgender. What a difference. Apa bedanya? And Biden Kelompok groups are Biden yang mendukung ajaran dari in favor of Illuminati Illuminati teachings and dan Freemason ajaran teachings. Freemason. Those Illuminati groups, Kelompok Illuminati dan kelompok Freemason itu strong adalah supporters of Biden kelompok group. pendukung kuat dari Biden. So it is Jadi ini adalah peperangan rohani. now here again. Sekarang di sini lagi, It's a this beast itu adalah binatang will have akan fighting melawan against siapa? Bible believing Umat Christians, percaya Kristen, evangelical Christians. Kristen Injili. Dan di sini, They will conquer. dan mereka akan They will menaklukkan conquer evangelical Christians. Kristen Injili. It looks like evangelical Christians will Sepertinya lose Kristen again. Injili akan kalah dalam Okay? You peperangan. can see in American Saudara bisa melihat dalam pemilihan di Amerika sekarang, it's happening to dan terjadi every kepada nation. semua negara. Now, also Juga in verse 7, dalam ayat ke-7, he was given authority dia diberikan over otoritas every atas tribe setiap and suku people and dan language orang-orang, and nation. bahasa dan bangsa. Who is he? Siapakah dia? This beast. Ini adalah binatang ini, Okay. The beast. yaitu Illuminati dan and Freemason. Have they was given Mereka diberikan authority otoritas over whom? atas siapa? Every tribe, Setiap suku every setiap people, orang-orang, languages, bahasa, and nations. dan bangsa. In other words, Dengan kata they lain, will have bahwa mereka akan memiliki full control kendali penuh entire atas seluruh penduduk di dunia ini. they will control Mereka akan mengendalikan entire population. seluruh penduduk di bumi. That was God's design. Tetapi itu rancangan dari Tuhan juga. Isn't it interesting? Bukankah menarik? This is what Bible says. Itulah yang This is dikatakan what oleh Alkitab. John received Ini adalah from pesan Jesus. dari Yohanes, dari Yesus. Okay. Now here, first. Okay, here. How long Berapa lama God Tuhan allowed this? izinkan ini? How long? Berapa lama? In verse, Di ayat yang keempat it says here, dikatakan di sini 42 selama months. 42 bulan. 42 months. 42 bulan. There are various interpretations. Ada bermacam-macam as to long, penafsiran tentang 42 bulan ini, but I would say tetapi saya akan 42 mengatakan months, 42 bulan I would ini, say this. saya akan mengatakan seperti ini,
sekitar 42 bulan, menurut kalangan amilenium, penafsiran mereka tentang ini adalah periode yang panjang, bukan periode yang spesifik, masa yang panjang. Hanya jangka waktu yang tidak terbatas 42 bulan atau 3,5. Di dalam Wahyu, 3,5 tahun. Itu juga 42 bulan. Jadi mereka menafsirkan 3,5 tahun ini adalah 42 bulan sebagai jangka waktu yang lama, masa yang tidak tertentu. Saya setuju dengan hal itu, tetapi saya lebih banyak ada tambahan untuk pemahaman dari mereka. Nanti saya akan bicarakan, tetapi dalam kasus khusus ini, 42 bulan, saya akan menafsirkan ini dari reformasi tahun 1517 sampai kedatangan kedua Yesus. Jadi dalam periode waktu ini, Yesus mengizinkan binatang yang pertama untuk menjalankan kekuatannya selama 42 bulan. Mulai saat kapan? Memulai saat reformasi hingga kedatangan Yesus yang kedua. Kuasa Illuminati dan Freemason akan terjadi dengan menjalankan kekuasaannya yang besar kepada orang-orang non-Kristen dan orang-orang Kristen pada saat yang sama. Sehingga kita berada di bawah pengaruhnya siang dan malam, setiap hari, 24 jam sehari. Yohanes melihat di ayat keempat dan ayat ke-8, dia mengatakan bahwa dia melihat manusia. Di sini berbentuk jamak, yaitu manusia menyembah sang naga. Sang naga di sini siapa? Adalah setan. Karena sang naga telah memberikan otoritas kepada binatang itu. Manusia menyembah sang naga karena sang naga begitu kuat, berkuasa, dan memberikan otoritas kepada Illuminati dan Freemason. Sang naga benar-benar seperti Allah. Illuminati dan Freemason, semua politisi terkenal berada di bawahnya. Orang yang terkenal, pengusaha yang besar, maupun eksekutif CEO, 500 pengusaha industri besar, yang berarti perusahaan terbesar di dunia, yang masuk dalam 500 pengusaha bisnis yang terbesar di dunia, yang kita sebut dengan Fortune 500. Ini adalah majalah Fortune 500 yang dimana setiap tahunnya selalu memilih 500 perusahaan top di seluruh dunia. Jika perusahaan saudara dipilih oleh Fortune 500, maka diakui sebagai salah satu perusahaan sukses.
Jadi jangan lupakan majalah Fortune 500. Jadi semua perusahaan yang masuk dalam Fortune 500 adalah bukanlah perusahaan Kristen. Beberapa CEO menyatakan Yesus adalah hukum mereka, tetapi cara manajemen mereka, taktik manajerial mereka tidak didasarkan pada ajaran Alkitabiah. Jika Anda 100% menghindari ajaran Alkitab dalam bisnis, saudara akan dinyatakan bangkrut, cepat atau lambat. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di sini memuji dan menyembah Illuminati dan Freemason. Mengapa? Karena di bawah pengaruh Illuminati dan Freemason, kekuasaan kedaulatan mereka, semua perusahaan di Fortune 500 adalah salah satu bagian dari di bawah kedaulatan mereka. Dan sebagian besar pemimpin puncak dalam Fortune 500 termasuk ke dalam keanggotaan Illuminati dan Freemason. Sehingga sangat kuat. Tanpa bergabung dengan Illuminati dan Freemason, sangat tidak dapat menjalankan bisnis secara sukses. Tidak hanya di dalam bisnis, tetapi di bidang politik juga, dalam bidang budaya, dan dalam bidang sosial. Apapun bidangnya atau industri yang saudara miliki, saudara dapat melihat hari ini, industri IT, seperti apakah itu? Gmail, masuk dalam perusahaan apa? Google, dan seperti Facebook, dan apapun lah itu, setiap IT terkait. Sekarang siapakah pria yang bernama Bill Gates itu? Yaitu pemilik pengusaha Microsoft. Dia adalah salah satu pemimpin yang terbesar dan masuk dalam ruang lingkup Illuminati dan Freemason. Jadi setiap orang yang terkenal, yaitu di dalam media massa, masuk dalam organisasi binatang yang pertama. Jadi orang-orang yang menyembah di sini berarti mereka menganggap punya Tuhan yang sama. Semua orang suka dan menghormati mereka. Bahkan anak-anak kecil di Afrika, di Asia, di Amerika Selatan dan Utara, mereka suka menghormati dan menyembah kepada para pemimpin yang besar. Itu pun juga terjadi dalam kebudayaan. Bintang film, toko dalam olahraga, semua industri olahraga masuk ke dalam Illuminati dan Freemason ini. Akan ada lagi diungkapkan minggu nanti. Kemudian pertanyaan kita adalah di bagian ke-8, ini sangat menarik. Lalu siapa manusia yang disembahnya? Siapakah mereka yang menyembah Illuminati dan Freemason? Siapakah mereka yang memuji dan menghormati, ingin menjadi seperti mereka? Siapakah mereka di sini?
Di ayat ke-8 mengatakan ini, orang-orang yang menyembah, yang menghormati Freemason dan Illuminasi, mereka adalah orang yang bernama tidak tertulis dalam buku kehidupan. Menarik, bukan? Nama mereka tidak tertulis di dalam buku kehidupan. Itu berarti mereka bukan umat Kristen, walaupun mereka menghadiri kebaktian gereja. Sekarang satu hal yang sangat menarik yang saudara harus perhatikan dalam hal ini, nama mereka tidak ada dalam buku kehidupan sejak dunia ini dijadikan. Itu adalah makna yang sangat dalam tersembunyi. Bagi orang-orang non-Kristen, bahkan umat Kristen liberal beribadah, adalah pengikut dari Illuminasi dan Freemason, nama mereka dasar dari bumi ini artinya apa? Di dalam Kejadian 1 ayat 1, dari momen dasar dari dunia ini, nama mereka tidak tercatat dalam buku kehidupan. Ini adalah paham dari Calvinis, pewahyuan dari Calvinis. Bagi mereka yang namanya tidak tercatat sejak dasar penciptaan di dunia ini, mereka adalah pengikut dari Illuminasi dan Freemason. Yang berarti mereka adalah pengikut dari pluralisme agama-agama dan pengikut dari tatanan dunia baru, mengubah dunia ini menjadi utopia. Jadi kemudian kita menafsirkan seperti ini. Mereka yang berpihak pada kelompok Illuminasi dan Freemason, pengikut dari pluralisme agama-agama dan penganut teologi liberal dan sebagainya, maka kita menganggap hal itu, namamu belum tercatat sejak awal dari dasar penciptaan dunia ini. Bahkan sebelum mereka lahir. Itu intinya lah di sini. Sebelum mereka lahir pun, Yesus sudah mengetahui mereka, mengenal mereka. Dalam Roma 8 ayat 29. Tidak hanya itu, Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5, di sana Yesus mengatakan kepada Yeremia seperti ini, Yeremia, sebelum aku membentuk kamu, sebelum keluar dari di rahim ibumu. Itu sangat menarik, bukan? Yeremia, Yesus berkata, Allah Yehova, aku sudah mengenal kamu bahkan sebelum keluar dari di rahim ibumu. Amin. Dengan itu dalam pikiran saudara, para pengikut Illuminasi dan Freemason percaya pada tatanan dunia baru atau pluralisme agama-agama,
Sebelum mereka lahir, nama mereka sudah tidak dicatat dalam kitab kehidupan. Seperti yang kita pelajari dari ini, bagian yang ke-8. Jadi ini adalah nubuatan oleh Yohanes bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua, banyak orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan sejak dunia ini dijadikan, akan mengikuti ajaran Freemason, Illuminasi. Jadi ini adalah hikmat saudara untuk membuat perbedaan berdasarkan atas nubuatan Alkitab. Sehingga mereka yang menjadi jemaat gereja saudara, yang percaya pada ajaran saudara ini, dengan jelas akan dapat memberitahu mereka bahwa namamu, Yesus lebih dulu mengenalmu sebelum kamu keluar dari dalam rahim ibumu sebagai anak Tuhan. Jelas? Semoga Tuhan memberkati saudara. Amin. Amin.